Perkenalkan, nama saya Renildis Julita Bria dengan NIM 211420102. Mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Ingrid Nindi Escape and Case dengan materi yang akan dijelaskan yaitu pencegahan HIV/AIDS. Infeksi HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Maka dari itu, infeksi HIV/AIDS ini cukup berbahaya dan harus diwaspadai oleh siapapun sedini mungkin. Ada beberapa cara untuk mencegah HIV/AIDS yang perlu diketahui dan bisa diterapkan. Hubungan seksual diketahui sebagai cara penularan HIV/AIDS yang paling sering terjadi. Karena itulah, salah satu cara mencegah HIV/AIDS adalah dengan melakukan hubungan seksual secara aman, seperti menggunakan kondom. Selain itu, Anda bisa menyimak ulasan berikut ini untuk mengetahui beberapa cara penularan HIV/AIDS lainnya. Pertama, penderita HIV biasanya akan mengalami demam selama 3-6 minggu. Tergantung daya tahan tubuh. Setelah kondisi membaik, orang yang terinfeksi HIV akan tetap sehat beberapa tahun dan secara perlahan kekebalan tubuhnya akan menurun karena serangan demam yang berulang. Stadium pertama infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Sedangkan stadium kedua termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernafasan atas yang berulang. Yang ketiga, stadium ketiga termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan, infeksi bakteri parah dan tuberkulosis. 4. Termasuk toksoplasmosis otak, kandidiasis esofagus, trakea, bronkus atau paru-paru, dan sarkoma kaposi. Semua penyakit ini adalah indikator AIDS. Sebelum seseorang bisa dikatakan terkena penyakit HIV/AIDS, ia akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, penderita akan mengalami demam tinggi yang berkepanjangan. 2. Penderita akan mengalami napas pendek, batuk, nyeri dada, dan demam. Ia akan kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah. Yang ketiga, diare kronis yang tidak dapat dijelaskan pada infeksi HIV dapat terjadi karena berbagai penyebab, antara lain infeksi bakteri dan parasit yang umum atau seperti Salmonella, Shigella, Listeria, Campylobacter, dan Escherichia atau coli, serta infeksi opportunis yang tidak umum, virus Cryptosporidiosis, Microsporidium, Avium complex, dan virus Segalon atau V yang merupakan penyebab. 4. Esofagitis adalah peradangan pada kerongkongan atau esofagus, yaitu jalur makanan dari mulut ke lambung. Pada individu yang terinfeksi HIV, penyakit ini terjadi karena infeksi jamur atau jamur candidiasis atau virus herpes simplex -1 atau virus cytomegalo. Ia pun dapat disebabkan oleh myokobia kasusnya. 6. Pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh atau di bawah telinga, leher, ketiak, dan lipatan paha. Yang ketujuh, sakit kepala. Ke-8, sulit berkonsentrasi. Ke-9, respon anggota gerak melambat. 10,
sering nyeri dan kesumbatan pada telapak tangan dan kaki. 11 mengalami tensi darah rendah. 12 terjadi serangan virus cacar air dan 13 infeksi dengan kulit rambut. Dan yang ke-14, kulit kering dengan bercak-bercak. Oleh karena itu, ada beberapa cara mencegah HIV/AIDS yang dapat dilakukan untuk menghindari resiko infeksi. Berikut ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya HIV dengan melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama, melakukan sunat untuk pria, rutin melakukan screening HIV dan lainnya sebagainya. Adapun penjelasan lengkap tentang cara mencegah HIV/AIDS adalah sebagai berikut. Mari kita simak bersama. Pertama yaitu melakukan hubungan seksual yang aman. Pentingnya untuk diketahui HIV/AIDS, cara mencegah yang utama adalah dengan melakukan hubungan seksual yang aman. Anda disarankan untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kondom sebagai upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Selain itu, hindari juga melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Selain HIV/AIDS, cara ini juga dapat mencegah terjadinya penularan sexually transmitted disease atau penyakit seksual lainnya seperti infeksi HPV, penyakit gonore. Kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Nah, alat pribadi seperti sikat gigi dan alat cukur sebaiknya tidak digunakan bersamaan dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko penularan berbagai penyakit dan infeksi akibat kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain yang tidak diketahui riwayat penyakitnya. Yang ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Jadi penggunaan jarum suntik bersama juga dapat menjadi jalur penularan HIV/AIDS. Pasalnya, jarum suntik yang sempat digunakan oleh orang lain akan menyisakan darah. Apabila jarum suntik tersebut telah digunakan oleh orang dengan HIV/AIDS, tentu risiko penularan HIV/AIDS menjadi lebih tinggi. Apabila Anda sedang melakukan donor darah, sebaiknya perhatikan penggunaan jarum suntiknya. Pastikan bahwa jarum suntik yang digunakan baru dikeluarkan dari pembungkusan atau kemasan bersegel agar bisa dipastikan kesterilannya. Yang keempat, melakukan sunat untuk pria. Cara mencegah HIV/AIDS juga selanjutnya adalah melakukan sunat untuk pria. Sunat yang dilakukan untuk menjaga kebersihan alat kelamin pria tersebut diketahui juga dapat mencegah terjadinya infeksi HIV/AIDS. Hal ini telah dipastikan oleh Lembaga Pengadilan dan Pencegahan Penyakit atau CDC dari Amerika Serikat. CDC Amerika Serikat menyatakan bahwa sunat yang dilakukan oleh pria dapat mengurangi resiko infeksi HIV/AIDS hingga 60%. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Cara mencegah HIV/AIDS berikutnya yaitu dengan menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang ini dapat memicu seseorang untuk bertindak kompulsif. Penggunaan obat-obat terlarang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengontrol tindakannya. Nah, apabila tidak mampu mengontrol tindakannya, maka dapat menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan berisiko seperti berhubungan seksual yang tidak aman. Karena itulah, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS.
Penggunaan antiretroviral atau ARV, pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, dapat dilakukan dengan rutin mengonsumsi antiretroviral atau ARV apabila ibu hamil mengidap HIV. Sebaiknya konsumsi obat ARV berdasarkan anjuran dokter. Yang ketujuh, rutin melakukan screening HIV. Rutin melakukan screening HIV adalah cara mencegah HIV/AIDS yang sangat penting untuk dilakukan. Anda yang sudah aktif secara seksual sangat disarankan untuk screening HIV setidaknya 6 bulan sekali. Screening HIV ini juga dapat membantu seseorang mendeteksi infeksi penyakit tersebut sedini mungkin. Pasalnya, infeksi HIV yang terdeteksi sedini mungkin dapat mencegah terjadinya komplikasi penyakit serius lainnya dan tidak berkembang menjadi AIDS. Dan yang kedelapan, terbuka dengan pasangan. Nah, langkah berikut ini juga untuk mencegah HIV/AIDS, yaitu terbuka dengan pasangan. Anda lebih baik berdiskusi dan menjelaskan riwayat penyakit masing-masing bersama pasangan. Dengan begitu, Anda dan pasangan bisa menangani penyakit yang dimiliki terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Demikian ulasan mengenai cara mencegah HIV/AIDS yang perlu Anda ketahui sejak dini. Salah satu cara pencegahan HIV/AIDS adalah dengan rutin melakukan screening HIV.